Heyo, ada apa hari ini? Rapat tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 7 Oktober 2022 memutuskan Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Faktor kedekatan menjadi salah satu alasan kepala negara memilih Heru. 10 hari setelahnya, pada 17 Oktober 2022, Heru akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta tepat sehari setelah Anies lengser. Dan Kepala Sekretariat Presiden ini mengatakan bahwa ia tidak memiliki persiapan menjelang pelantikannya menggantikan Anies Baswedan. Dalam pertemuan dengan Tempo di hari Selasa 11 Oktober 2022, Anies Baswedan menerangkan mengenai permasalahan utama dari DKI Jakarta, yaitu yang pertama adalah polusi, yang kedua kepadatan penduduk, dan yang ketiga adalah segregasi sosial. Ini dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki jangka panjang, kesempatan fasilitas yang adil bagi seluruh warga. Yang kedua, kota yang hidup ini vibrant city, aktif, aman, nyaman. Nah, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, apa kebijakan yang harus dilanjutkan dan tidak dilanjutkan oleh Heru dari kepemimpinan Anies Baswedan? Dari 20 tahun terakhir ya, sejamannya Pak Sutioso sampai dengan Pak Anies ini memang tidak banyak berubah, tetapi yang jadi masalah adalah ketidakkonsistenan ya. Masalah banjir dan kemacetan lalu lintas itu kan diakibatkan karena banyaknya rencana tata kota yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan gitu. Sekilas mengenal Heru Budi Hartono. Ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk di berbagai kursi jabatan di DKI Jakarta. Salah satunya saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014. Kemudian pada 2015, pada era Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Heru diangkat Jokowi menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BPKAD DKI. Setelah tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena jadi Presiden, Jokowi memboyong Heru ke Istana Negara. Catatan-catatan di atas menjadi salah satu alasan yang dikonfirmasi Jokowi bahwa ia memilih Heru karena sudah kenal betul dengan anak buahnya itu. Catatan lain pada Pilkada DKI 2017, Heru Budi Hartono memang pernah dipilih Ahok sebagai calon wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada melalui jalur perseorangan. Namun, Ahok memutuskan menggunakan partai politik sehingga nama Heru dapat dipastikan tidak menjadi calon wakil gubernur. Apakah dari catatan-catatan kinerja dan kedekatannya dengan Jokowi, Heru mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta? Pertaruhan pertama Pak Heru adalah bagaimana di akhir tahun ini dan di awal tahun musim hujan yang akan dapat dikendalikan dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, tentu adalah mengurai kemacetan lalu lintas ya. Ini juga terkait dengan tentunya tingkat polusi udara kota Jakarta yang selalu masuk 3 besar dunia kan sebenarnya. Jadi ini juga tantangan dari Pak Heru, tapi ini bisa dikatakan pada saat bukan musim hujan ya. Isu itu biasanya muncul saat musim kemarau panjang, terus kemudian Jakarta mulai macet parah, nah baru itu keluar isu-isu itu. Nah, ketiga, ini justru sebenarnya kunci dari semua solusi, baik itu banjir maupun kemacetan lalu lintas, yaitu tata kota ya. Dan itu semua disampaikan oleh Pak Jokowi langsung ke Pak Heru. Dari sekian banyak program yang direncanakan Ahok dan juga Anies Baswedan, pada Rabu 12 Oktober 2022, Heru mengatakan akan tetap menjalankan program pengendalian banjir melalui sumur resapan air. Walaupun program ini banyak menuai komentar negatif. Namun Heru tetap yakin bahwa program ini masih bisa dijalankan. Ia juga sempat mengatakan pentingnya revitalisasi infrastruktur, mengacu pada reklamasi 17 pulau di mana reklamasi tersebut bisa menyebabkan beberapa wilayah di DKI Jakarta tertinggal karena orang-orang sibuk membangun kota baru. Lalu, apa kebijakan tata kota yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan di ibu kota? Sumur resapan air boleh dikata tidak banyak berfungsi. Misal nih, kalau kita banjir rob, di pantai utara sumur resapan udah nggak penting, Mbak. Bagaimana bisa 2 meter digali sudah keluar tanah, gitu kan? Artinya tidak ada manfaatnya, gitu kan?
Kalau mau benar-benar serius ya kita itu tadi, perbanyak ruang terbuka hijau, revitalisasi situ dan embung waduk, kita punya 109 situ dan embung waduk, kan itu yang harus dikeruk, diperlebar sebenarnya kan. Itu jauh lebih manfaat dalam mengelola banjir skala kota. Pemimpin baru di DKI Jakarta. Apakah janji-janji pembangunan dan perbaikan akan terrealisasi oleh Heru sebagai pemimpin baru? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.